أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sambil kita menunggu berisya, kita ada itikaf. Bagi yang belum punya itikaf, yang telah berilmu dan silaturahmi, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Ali Imran ayat 149, 150 dan 151, yaitu yang menjelaskan tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman mentaati orang-orang kafir. Larangan mentaati kepada orang kafir. Kenapa kita dilarang mentaati orang kafir? Karena mereka orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang ada rasa kebencian di dalam hati mereka kepada umat Islam. Ya. Apa yang mereka ucapkan, ya, kebencian, kemudian permusuhan di dalam hati mereka itu lebih besar. Maka orang yang semacam itu kita taati, kita jadikan pelindung, kita jadikan jaga keamanan kita. Nah, nanti akibatnya ada dua. Pertama, kita bisa kembali kepada agama yang lama. Di para sahabat dahulu, khususnya para sahabat dahulu, mereka beri kafir, menyembah berhala. Karena mereka mentaati orang kafir, bisa jadi mereka kembali lagi kepada kekafiran. Dan kalau demikian, yang kedua, mereka akan menjadi orang-orang yang merugi.
akan diperbudak oleh orang kafir. Mereka akan diminta bayaran, ya. Mereka akan dijadikan seperti boneka. Nah, presiden memang mereka raja, tapi seperti boneka yang diatur oleh orang-orang kafir. Maka kita harus tegas. Yang kita taati siapa? Yang kita patuhi siapa? Allah lah yang kita patuhi. Karena orang kafir sekuat apapun dia, mempunyai senjata secanggih apapun, Allah lebih kuat. Ya, Allah lebih berkuasa. Maka Allah lah sebaik-baik pemberi pertolongan. Allah lah sebaik-baik pelindung. Jangan jadikan orang kafir sebagai pelindung kita. Ya. Ini kaitannya dengan perang Uhud dahulu. Ya. Ayat ini masih ada kaitan dengan perang Uhud. Karena umat Islam mendapat kekalahan di perang Uhud, jangan sampai ya, orang-orang Islam itu kembali ke Mekah, mengangkat kembali orang-orang kafir Quraisy menjadi ketua-ketua mereka, ya. Dan ini akan menyebabkan menjadi orang yang lurus. Kemudian Allah memberikan kabar gembira di sini di ayat yang kita bahas ini dan 3 ayat ini. Allah menanamkan rasa takut di dalam hati orang kafir. Ya, sebenarnya kalau berhadapan dengan umat Islam, sekecil apapun umat Islam itu, kalau mereka benar-benar tidak mengikuti orang kafir, benar-benar mereka menegakkan hukum Allah, itu kalau berperang, orang kafir itu ketakutan dalam hatinya, stres, banyak yang gemetar, ya. Makanya salah satu kabar gembira bagi umat Islam, tidak usah takut. Banyak peperangan yang dibawa Nabi, akhir orang kafir itu nggak berani berhadapan. Walaupun berhadapan, mereka lemah, takutan. Ya. Karena umat Islam ini ketika berperang antara dua. Kalau enggak menang, mati syahid. Tidak ada yang ketiga. Kalau enggak menang, mati syahid. Ini semangat yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Ya. Inilah yang ditakuti kalau semangat jihad ini dibakar, semangat jihad ini berikan semangat kepada Islam, maka ini ditakuti oleh orang kafir. Kemudian juga dalam ayat ini diterangkan, karena orang-orang kafir itu di dalam mereka menyembah selain Allah itu tidak ada dalil sama sekali. Mereka tahu mereka dalam kesesatan. Yang mereka sembah patung, yang mereka sembah selain Allah dalam kekuatan. Maka ketika mereka berhadapan sama orang Islam yang mereka mengakui beriman kepada Allah pemilik alam semesta ini, maka mereka merasa takut, ya. Dan Allah jadikan tempat mereka otomatis neraka. Walaupun kalau mereka mati dalam peperangan langsung masuk neraka. Walaupun mereka menang, nanti pada akhirnya juga mereka akan masuk neraka. Dan neraka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang seperti ini. Kaitan ayat ini dengan yang sebelumnya kita bahas, bahwasanya para nabi-nabi dahulu mereka mempunyai pengikut ribbiyun, pengikut yang benar-benar mempunyai sifat seperti sifat Allah. Bukan berarti mereka jadi Tuhan, tidak. Sifat kasih sayang Allah, sifat pemberi Allah, sifat penolong Allah, ini mereka miliki. Namanya ribbiyun atau Rabbani. Ada nasib Rabbani, itu artinya Rabbani itu orang yang sudah berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada. Asin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada. Allah berbuat baik kepada kita tanpa minta pamrih, tanpa minta balasan. Begitu juga kita kepada manusia. Jadi orang nabi-nabi dahulu
pengikut mereka itu bersifat riddiyun, dan mereka tidak pernah merasa hina, tidak pernah merasa takut apapun yang mereka hadapi di dalam peperangan, tidak pernah merasa lemah, dan tidak pernah menyerahkan diri kepada kafir, tidak pernah menjadi pengkhianat, ya, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, tidak pernah. Mereka setia kepada pemimpin, setia kepada masyarakat mereka. Maka Allah mencintai mereka karena mereka termasuk orang-orang yang sabar. Begitu juga ayat ini memberikan kepada sahabat yang kalah di perang Uhud, tidak usah sedih, tidak usah merasa lemah, tidak usah merasa cemas, bahkan jangan sampai kamu menjadi pengkhianat, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar, ya, sabar dalam keadaan apapun. Kemudian dari doa-doa mereka, ya Allah ampunilah kami dosa-dosa kami dan mungkin perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas, dan kuatkanlah pendirian kami ketika kami berperang, jangan ada rasa ingin lari dari peperangan, dan berikanlah kami pertolongan terhadap orang-orang kafir, ya. Maka Allah memberikan kepada mereka kebaikan dunia, pahala di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan mereka dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang ihsan, ya. Maka para sahabat pun berlomba-lomba ingin menjadi orang-orang yang ihsan, karena Allah mencintai orang-orang yang bersifat ihsan. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan kita. Sebelum kita bahas, kita bacakan dulu 3 ayat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum 'ala a'qabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kamu mentaati orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum, niscaya kamu akan dikembalikan kepada agama kamu yang pertama, yaitu akan dikembalikan kamu kepada kekafiran. Fatanqalibu khasirin, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Balillahu maula, tetapi taatilah Allah sebagai pelindung kamu. Jangan taati orang kafir, taatilah Allah, karena Allah lah yang sebagai pelindung kamu. Wa huwa khairun nasirin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi pertolongan, bukan orang-orang kafir. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru, kami akan melemparkan, kami akan meletakkan di dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut yang penuh dalam hatinya. Bima asyraku billah, dengan sebab mereka menyekutukan Allah. Ma lam yunazzil bihi sultana, yang Allah tidak turunkan petunjuk terhadap, ya, perbuatan syirik mereka. Wa ma'wahumun nar, dan
tempat mereka adalah api neraka. Wa bi'sa mathwal zalimin, dan itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang zalim. Baik, kita sudah bacakan dan terjemahkan. Sekarang kita masuk kepada tafsir dari 3 ayat yang mulia. Ayat yang pertama, ayat 149, Allah menyeru. Yang Allah seru hanyalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah hanya menyeru orang yang beriman? Kalau orang-orang munafik sudah jelas pengkhianat, ya. Lain di depan, lain di belakang. Di depan orang Islam katanya saya pembela, saya akan menjaga, saya akan berjuang. Begitu dia ketemu sama orang kafir, dia jual, ya. Dia khianati. Ini munafik. Makanya Allah tidak menyeru orang munafik. Maka sebelum kita memilih pemimpin, lihatlah kriteria, lihatlah bagaimana kehidupan ini. Dia rajin ke masjid atau enggak? Dia melaksanakan sholat atau enggak? Dia benar-benar orang yang beriman atau tidak? Maka ini sasaran pemimpin. Jangan gara-gara serangan fajar kita milih dia, ya kan? Akhirnya kita menderita. Cari pemimpin yang benar-benar membela, menyelamatkan amanah terhadap, ya, negaranya. Ini yang kita pilih. Maka di sini Allah enggak menyeru orang munafik, Allah enggak menyeru orang kafir. Yang Allah seru, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu benar-benar beriman, buktikan keimanan. In tuti'ul ladzina kafaru. Jika kamu masih mentaati, mengikuti orang-orang kafir, kamu jadikan dia sebagai pelindungmu, kamu jadikan dia sebagai penolongmu, teman setiamu, yardukum ala akhir. Dia akan mengembalikan kamu kepada agama asal kamu. Artinya dia akan memerintahkan kamu nanti hal-hal yang bertentangan dengan agama kamu. Dia akan memeras kamu, dia akan menyengsarakan kamu, dia akan mengancam kamu. Kamu ibarat boneka saja. Kamu pemimpin, kamu suruh seorang raja tapi tidak ada nilainya, ya. Tidak ada nilai, tidak ada kekuatan. Ikut pesan saja, ya. Maka ini makna yardukum ala aqalikum, kamu akan dijadikan seperti boneka kalau kamu menjadikan dia sebagai pemimpin. Bayar bupati, buat program ini, buat, ya. Yardukum ala aqalikum fatanqalibu khasirin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Kalau kita lihat para sahabat, walaupun dia ditarik di tengah padang pasir yang panas, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berbaju, tetap dia tidak mentaati orang kafir. Sampai yang ditombak dari tuburnya dengan besi panas, tetap dia tidak mentaati orang kafir. Ini orang beriman. Kita lihat kisah umat sebelumnya, seperti kisah Masitoh, ya, tukang sisir anak Fir'aun. Begitu jatuh sisirnya, dia katakan menyebut nama Allah. Anak Fir'aun bertanya, loh, kamu menyebut siapa tadi? Siapa yang kamu sebut? Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhanku yang menciptakanku. Tuhanku adalah Tuhanmu juga, ada yang menciptakan kamu. Ada yang mengatakan termasuk Tuhan ayahmu. Maka kamu berani bertanggung jawab, saya akan lapor kepada, silakan. Kali laporkan kepada Fir'aun. Fir'aun marah, ya. Maka
maka disuruh dia mentaati Firaun, mengatakan Firaun adalah Tuhannya. Dia mengatakan tidak. Maka dikumpulkan semua keluarganya, suaminya, anak, dilempar satu-satu. Kalau kamu tidak mau kembali, akan melemparkan suamimu ke dalam air yang mendidih atau minyak yang sedang mendidih. Lemparkan, baru kami mati. Lempar satu persatu sampai terakhir anak yang baru dia susui, yang masih menyusu. Maka waktu itu dia mulai kasihan, anak ini tidak ada dosa. Maka anak tadi langsung berbicara, wahai ibuku, jangan ragu, jangan takut, engkau berada di atas kebenaran. Lompat ke dalam air yang mendidih. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad membawa harum yang luar biasa. Sampai dengan kepada Jibril, itulah yaitu makamnya bau kuburan daripada Masyidah, yang tukang sisir. Begitu mereka teguh tidak mentaati orang kafir. Yang mereka taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, kalau kamu pada beriman, buktikan keimanan kamu mentaati Allah atau mentaati orang kafir. Ya. Kalau kamu mentaati orang kafir, kamu mendapat dua keburukan. Pertama, kamu akan dikembalikan kepada agama kamu yang dahulu, kekufuran. Yang kedua, kamu akan menjadi orang yang merugi. Padahal kita di dunia ini mendapatkan keuntungan, pahala, ya, mendapatkan balasan yang banyak dari Allah. Ini malah menjadi orang yang merugi, ya, merugi di dunia dan merugi di akhirat. Kemudian Allah menyatakan yang harus kita hati itu siapa? Balillah maula, tetapi Allah lah sebagai pelindung kamu. Allah lah yang patut kamu taati, karena Allah lah sebenarnya pelindung kamu. Huwa maula, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung bagi orang yang beriman, ya. Karena Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak. Kalau yang dikehendaki Allah akan terjadi, yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Maka jadikanlah Allah sebagai pelindung kita. Apa? Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Apabila kamu meminta, wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah, ya. Karena Allah lah yang Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allah lah yang Maha kuat, ya. Wa huwa khairun nasirin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi pertolongan, ya. Maka di sini kita dengan keimanan kita yang kuat kepada Allah, dengan, ya, kekuatan amal ibadah kita, maka akan mudahlah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para sahabat, begitu mereka setelah perang Uhud, mereka benar-benar mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang pertolongan Allah, ya. Di antaranya ketika perang Ahzab. Perang Ahzab menurut orang kafir mereka sudah menang di atas kertas. Kenapa? Umat Islam hanya 3.000 orang, itu pun sudah termasuk prajurit, perempuan, orang tua dan anak-anak. Sekitar 3.000 aja. Dan mereka membawa berapa pasukan? 10.000 pasukan yang lengkap dengan kudanya, dengan senjatanya, ya. Tapi alhamdulillah dengan sebab usulan dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, ya, beliau mengusulkan kepada Nabi untuk membuat parit, karena Madinah itu
jabal, 2 gunung. Ya, tidak mungkin mereka melewati gunung. Enggak mungkin juga melewati dari belakang yang penuh dengan kebun korma. Jalan mereka di depan sekitar 6 kilo. Ya, situlah pintu gerbang masuk kota Madinah. Maka sama Persi mengusulkan untuk dibuat parit yang kita parit tadi. Kalau kuda melompat pasti jatuh, ya. Kecuali ada beberapa tempat begitu. Ikrimah bin Abu Jahal, Ikrimah anak dari Abu Jahal yang dendam kusumatnya luar biasa kepada umat Islam, ya. Dia kuat seperti ayahnya Abu Jahal, dan dia punya dendam yang luar biasa. Pernah melompat, coba melompat beberapa orang dan beradu pedang duel, ternyata mereka kalah, ya. Lari mereka keluar lagi. Jadi hampir seluruh tempat itu nggak bisa. Maka mereka bingung, mau masuk nggak bisa, sampai datang pertolongan Allah. Wa huwa khairun nasirin. Allah lah sebaik-baik penolong. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak, ya, jumlah yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar seperti Talut melawan Jalut. Talut hanya berapa orang saja, sementara Jalut yang raja yang begitu besar, pasukan yang berlipat-lipat ganda, bisa dikalahkan. Bahkan yang membunuh Talut ini anak kecil aja, umur 12 tahun, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nah, maka kita sudah usah ragu. Kita lihat peperangan yang dibawa oleh Rasulullah, karena mereka tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka, Allah memberikan pertolongan kepada setiap peperangan, termasuk perang Ahzab tadi. Datang angin yang kencang sampai datang rasa takut dalam hati mereka. Abu Sufyan bilang, kalau begini tidak ada boleh kita sini, kita pulang. Pulang Abu Sufyan sebagai ketua pasukan perang tersebut. Akhirnya yang lain pun pada pulang, yang dari Bani ini, dari kelompok ini pulang. Sahabat mendapat pertolongan. Wa huwa khairun nasirin. Maka kita umat Islam jangan takut kepada senjata mereka, jangan takut kepada, ya, rudal mereka, kecanggihan mereka. Allah lebih perkasa. Mudah bagi Allah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Pasukan bergajah, Abdul Muthalib tidak ada apa-apa, ada bawa senjata apa-apa. Datang pertolongan dari Allah yang melempar mereka dengan batu-batu tayran ababil, burung yang membawa batu-batu, ya, dari angin. Mudah dengan air, dengan angin, semuanya adalah tentara Allah. Ya, bahkan dengan kun fayakun, tanpa apapun mereka bisa hancur. Ini perlu kita tanamkan. Ini yang ditakuti oleh orang kafir, ya, keyakinan semacam ini, keimanan yang semacam ini. Kalau orang Islam memiliki keyakinan yang seperti para sahabat, mereka katakan, ya, kunci Masjidil Aqsa tidak pernah diberikan, ya, orang kafir kepada orang Islam. Tapi ketika Umar bin Khattab datang, ya, melihat pakaian Umar bin Khattab yang serba tawadu, ini pemimpin, ya. Pemimpin itu bukan usaha untuk pribadinya, untuk dinastinya, bukan. Dia pemimpin. Yang pemimpin itu dia rela pakaiannya ditempel, ya. Tidur kadang Umar bin Khattab di atas pohon, di bawah pohon kain. Makan kadang ada makan, kadang enggak. Ini pemimpin, dia memikirkan rakyat. Dan saya orang yang paling dahulu mengajar kaum, biar saya paling lapar, ya. Nah, ini pemimpin. Maka melihat saat tersebut, mereka menyerahkan kunci Masjidil Aqsa kepada Umar bin Khattab, ya. Resmilah semenjak itu Masjidil Aqsa menjadi milik umat
Islam. Kenapa? Datang pertolongan Allah. Kemudian ayat selanjutnya kabar gembira bagi umat Islam. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kami akan meletakkan, melemparkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa ru'ba. Ada khauf, takut, ru'ba juga takut. Apa perbedaannya? Kalau khauf, takut saja, takut. Mungkin ada informasi di sana, ada ini, ada itu, takutnya dalam puasa, takut. Tapi kalau ru'ba itu takut yang sudah memenuhi hati, tidak ada lagi ruang yang lain, betul-betul takut. Nah, kalau sudah begitu keadaan orang kafir, kenapa orang Islam masih takut kepada mereka? Ya, sebenarnya takut mereka menghadapi umat Islam. Rasa takut yang mereka, kita lihat tentara Israel itu stres, ya kan? Banyak yang bunuh diri karena takut. Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah, dengan sebab mereka menyekutukan Allah, mereka menyembah selain Allah. Jadi orang kafir Quraisy itu penyebab mereka menyembah berhala itu, mereka beli satu patung dari Syam waktu itu, dia bawa ke Mekah yang namanya Hubal, ya. Itulah Tuhan pertama mereka, Hubal. Kemudian beli lagi Lata, Uzza, Manat, ya, sampai jumlah patung mereka itu di sana 360 berhala. Dan setiap patung itu mereka sembah satu patung satu hari. Berarti nanti sudah sampai 1 tahun baru menyembah patung yang tadi. Jadi sekali setahun yang mereka sembah satu patung tadi. Karena jumlahnya 360, ya. Nah, itu yang mereka sembah. Malam yunazzil bihi sultana, Allah nggak pernah, ya, menurunkan bukti ataupun dalil tentang penyembahan kepada berhala tersebut. Ini penyembahan yang batil, ini penyembahan yang salah, ya. Maka karena mereka menyembah selain Allah, dalam hati mereka itu sebenarnya tidak ada keyakinan kepada patung tadi. Jangankan membantu kami, ya, lalat yang hinggap di mukanya tidak bisa apa-apa, apalagi bantu kami, kan? Jadi mereka itu tidak ada. Maka rasa takut yang luar biasa itu ketika Allah letakkan dalam hati mereka, mereka langsung gemetar, ya, ketakutan. Ini pernah juga terjadi ketika perang Uhud. Jadi setelah perang Uhud itu orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan waktu itu sebelum masuk Islam, sebelum sampai ke Mekah di perjalanan, mereka diberitahukan kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan, kenapa kita tidak menghabisi umat Islam? Kenapa 75 orang saja? Karena yang meninggal itu sekitar 75 orang, masih sedikit, kita habisi aja, ya. Akhirnya mereka pun kembali ke Madinah. Tapi ketika melihat asap yang begitu banyak, timbul rasa takut, ya, dalam hati mereka. Apa kata Abu Sufyan? Kayaknya nggak mungkin kita ke sana, pasti kita sia-sia saja. Ayo kita pulang. Timbul rasa takut yang luar biasa dalam mereka. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunzil sultan wa ma'wahumun nar, dan tempat mereka adalah api neraka. Ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan banyak lagi pemuka-pemuka Quraisy yang mati untuk perang Uhud, ya, yang mati untuk perang di perang-perang selanjutnya. Tempat mereka itu adalah api neraka. Kecuali mereka yang segera bertaubat, segera menyerahkan diri kepada Allah, ya, seperti waktu perang Fathu Makkah, ya, ketika Nabi datang membawa pasukan 10.000 pasukan, ya. Maka waktu itu Ikrimah
merupakan orang yang paling benci kepada umat Islam, langsung kabur. Ya, tidak mau takut. Termasuk Wahsy yang menembak Abu Sufyan, yang menembak paman Nabi Hamzah, yang mencongkel, yang mengoyak dadanya, yang mengeluarkan jantungnya. Ya, dia merasa takut. Dia lari ke Taif. Wahsy lari ke Taif, Ikrimah lari ke Jeddah. Tapi setelah dia kembali melihat, loh, kok umat orang kafir Quraisy tidak ada diganggu, tidak ada yang dirusak, ya. Akhirnya dia pun masuk Islam. Begitu juga Ikrimah, ya. Jemput sama istrinya, dijamin keamanan oleh istrinya, ya, istri orang Islam. Akhirnya dia menjadi pembela umat Islam. Ikrimah terkenal ya sebagai pahlawan Islam yang luar biasa. Begitu juga Wahsy pernah mengatakan, di tanganku ini pernah membunuh orang yang terbaik, yaitu Hamzah paman Nabi, dan pernah membunuh orang yang terburuk, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab, seorang pemimpin Nabi palsu. Dia di zaman Abu Bakar, yang menyebabkan ribuan orang-orang murtad. Dengan sebabnya Wahsy yang membunuh Musailamah. Di sini Allah mengatakan, adapun orang yang meninggal dengan keadaan kafiran, wa humunna wa bi'sa maswal dzalimin, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Orang kafir tahu ini ajaran Islam benar, ini Nabi Muhammad orang yang shadiq, yang amin, kami nggak bisa mendustainya. Yang dibawanya adalah Al-Quran yang penuh dengan bukti-bukti, tetapi mereka zalim kepada diri mereka sendiri, menyombongkan diri, ya, tidak mau mengakui kebenaran. Akhirnya mereka ini zalim kepada diri sendiri. Maka tempat yang layak bagi mereka adalah api neraka, yang api neraka seburuk-buruk tempat tinggal. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan terjemah yang mau kita bahas, terima kasih. Kalau kita simak ayat tadi bahwa ada yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, ada juga yang ya ayyuhalladzina anas amanu, dan wahai orang yang beriman. Lalu nanti itu orang kafir itu nanti apakah dihisab juga enggak bersama-sama orang beriman? Karena kan tidak pernah menjalankan perintahnya, apakah langsung dimasuk neraka atau ikut dihisab di langsung dihisab lah, apa itu langsung masuk di neraka, apa nunggu hisab dari orang beriman? Terima kasih. Iya. Apakah di yaumul hisab nanti yang dihisab hanya orang yang beriman saja atau orang kafir juga? Karena orang kafir udah jelas, dia tidak dihisab, dihisab atau tidak dihisab, udah jelas tempat neraka. Tetapi dengan keadilan Allah, ya, dengan kasih sayang Allah tetap menghisab mereka, ya, supaya mereka menyadari, supaya mereka tidak ada protes, ya. Mereka sendiri yang membaca catatan. Iqra kita baca buku catatan kamu, baca. Oh ya, itu ya. Maka disebutkan kalau orang kafir itu nanti kitabnya dari sebelah kiri, ya, dari sebelah kiri dia baca. Dia coba membalikkan badannya untuk mengambil sebelah kanan, kitab dari lari ke sebelah kiri juga. Ada yang lebih parah lagi, ya, dari belakang. Kitabnya dari belakang, ya. Begitu dia berbalik ke belakang, kitabnya lari ke belakang juga. Ya, ini menandakan dia tidak bisa lari, ya, dari ketetapan Allah. Maka dia terpaksa diterima dengan bersedih, apalagi dari belakang. Setiap dia baca terbayang seluruh dosa-dosanya, ya, dia baca dan dia akui, ya. Maka itu hari hisab nanti, ya, dia mengakui sendiri, ya.
Apa yang kamu lakukan selama ini? Umurmu kamu habiskan untuk apa? Hartamu datang dari mana? Dibelanjakan kemana? Ditanya semua. Ya, itu namanya yaumul hisab. Adapun yaumul mizan nanti akan ditimbang. Ya, amalan ditimbang. Ya, kalau seandainya amal baiknya lebih baik, lebih berat, maka jadi bukakan pintu untuk jalan di sirat. Ya, nanti disanakan ada yang berjalan seperti kilat, ada yang berjalan seperti angin, ya, tergantung amalannya. Maka Allah sebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam berbuat baik supaya nanti amalan kita banyak, ya, amalan itu berubah jadi cahaya, nanti makin terang cahayanya, makin mudah kita berjalan, ya, makin banyak amalannya, makin besar kendaraannya, makin kuat kendaraannya, ya, itu akan menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat. Jadi kita tetap dihitung baik orang beriman, orang kafir, orang munafik, sehingga mereka nggak bisa mendapati Allah kenapa aku dimasukkan neraka. Kalau kamu sudah baca kitab kamu sendiri dan kamu mengakui, ya. Baik, mungkin ada lain silakan Pak. Nah, ini orang kafir dalam hal ini Kristen. Nah, mereka juga mengatakan mereka beriman. Nah, imannya seperti apa ini? Lalu ada, dan mereka juga berusaha untuk menarik orang-orang di luar mereka untuk masuk agama mereka. Dan kalau sudah masuk itu biasanya dikasih jabatan yang menjadi pendeta atau jadi pengurus apa begitu. Nah, yang sering terjadi misalnya orang Islam yang beriman, lalu dia karena perkawinan ikut istri, nah dia masuk kepada agama Kristen misalnya. Nah, berarti dia kafir. Nah, kafirnya seperti apa ini? Nah, Kristennya sendiri sudah kafir, dia masuk kafir, apa kafirnya 2 kali ya? Terima kasih. Baik. Apakah orang-orang kafir itu dikatakan orang yang beriman? Karena mereka kami beriman juga kepada Allah, kami beriman juga kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, cuma kami tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau Yahudi bilang kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Nabi Musa, tapi kami tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Apakah mereka bisa kita katakan orang yang beriman? Syarat orang yang beriman nggak cukup beriman kepada Allah saja, beriman kepada Nabi-Nabi, harus beriman kepada 6 rukun iman tadi. Untuk beriman kepada Nabi-Nabi harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak beriman kepada salah satu Nabi maka tidak dikatakan beriman. Begitu juga untuk beriman kepada kitab-kitab, tidak cukup beriman kepada kitab Taurat saja, kitab Injil saja, harus beriman kepada Al-Quran, baru dikatakan dia orang yang beriman. Ya? Maka syarat beriman itu masuk dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi juga ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu mereka masuk. Ya bani Adam, mereka masuk di situ. Ya ayyuhalladzina kafaru, mereka masuk di situ. Tapi untuk ya ayyuhalladzina amanu ini khusus. Ya, ada syarat-syarat baru dikatakan orang yang beriman. Jangankan yang tadi, tidak beriman kepada satu ayat saja itu sudah bisa menjadi kafir. Ya, karena Quran ini adalah mutawatir. Ya, beda dengan hadis. Kalau nggak beriman kepada hadis Nabi, apalagi hadis yang bukan mutawatir, itu tidak sampai kepada kafir. Tapi kalau nggak beriman kepada satu ayat saja, itu bisa jadi kafir. Ya, maka mereka nggak bisa dikatakan orang beriman yang sebenarnya. Mungkin beriman hanya sebagian. Apa tuh minum dari batil kitab? Tentu tidak boleh. Kalau beriman harus beriman secara keseluruhan. Kemudian tadi pertanyaan lagi. Orang Yahudi Nasrani apabila masuk ke agama mereka, mereka dikasih dikasih jabatan, dikasih uang. Memang itu sudah satu misi mereka, ya. Padahal agama mereka itu untuk Bani Israel saja, tidak bisa untuk seluruh manusia, ya, tidak boleh sebenarnya. Tapi mereka itu
diperbanyak, ya, kecuali Yahudi memang dia nggak menyebarkan agamanya. Nasrani yang menyebarkan, padahal Nasrani Bani Israel juga, tapi mereka sengaja memberikan apa, ya, bantuan, memberikan apa supaya masuk, itu misi mereka, ya. Maka tergantung kita lagi orang beriman, apakah kita jual agama kita dengan harga yang sangat sedikit. Begitu juga orang yang menikah, seorang wanita menikah dengan orang kafir, ya, apakah dia menjadi kafir? Ya, tentu tidak menjadi kafir, cuma dia berdosa, ya. Selama dia tidak masuk agama, dia menikahi, saya tetap Islam, suami saya orang kafir, ya, maka dia sholat, puasa. Tapi karena dia menikah seorang kafir, dia berdosa, ya. Tapi kalau orang Islam laki-laki menikah dengan orang Yahudi dan Nasrani, tidak berdosa, haram, ya. Kebalikannya adalah haram, tapi tidak sampai kepada kafir. Ya, boleh kita jadi kafir kalau dia menikah dengan orang Nasrani atau orang Yahudi. Baik, karena waktu sudah masuk, kita cukup pembahasan kita sebentar. Demikian dulu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.